Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari sekalian, kita para pendengar podcast Emana, pada kesempatan kali ini saya Reinhard didampingi oleh rekan Saudara Puji akan membawakan sedikit dari firman Tuhan ya. Biarlah saudara-saudari pendengar podcast Emana juga terberkati. Amin. Kita akan langsung masuk dengan judul yaitu tanda-tanda dan mukjizat. Saudara-saudari sekalian, ini diambil ya, kita ambil daripada ayat dalam Wahyu pasal 13 ayat 13 yang berkata, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Baik, menurut Saudara Puji, apa yang kita bisa dapatkan dari ayat ini? Juga mungkin ada pembahasan yang bisa ditambahkan agar saudari juga semakin mengenal dan mengerti. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, kita melihat bahwa di Wahyu pasal 13 kita memperhatikan satu perikop ini membicarakan mengenai dua tokoh ya, atau dua orang yang ada di akhir zaman ya, saudara. Dua orang yang ada di akhir zaman ini, yang pertama itu adalah Antikristus. Yang kedua sebenarnya bukan satu orang, melainkan banyak, yaitu nabi-nabi palsu ya. Antikristus digambarkan di ayat yang kedua sebagai binatang yang serupa dengan macan tutul, yang kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya. Nah, di sini ada satu binatang yang berhubungan ya, atau berkaitan dengan naga ya. Dia serupa dengan macan tutul ini menandakan adalah kebengisannya atau kekejamannya ya. Macan tutul mengacu kepada binatang yang kejam ya, binatang yang memburu ya, binatang yang membinasakan. Nah, saat itu Antikristus adalah sama ya, Antikristus itu adalah digambarkan juga adalah pembinasa keji. Dan kepada Antikristus ini diberikan apa? Diberikan kuasa dari atau kekuatan dan tahta dari naga. Nah, tentu saja naga di dalam Alkitab ini mengacu kepada iblis ya. Jadi Antikristus ini adalah wakil ya, atau bahkan perwujudan dari iblis, saudara-saudari. Kemudian ada binatang yang kedua tadi yang kita baca ya, itu adalah di ayat yang mulai dari ayat yang ke-11 ya, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara-saudari, di sini dikatakan binatang ini sama seperti anak domba ya. Artinya penampilannya seperti domba ya. Domba itu juga mengacu kepada penampilan umat Allah ya, karena umat Allah ini adalah domba-domba Allah ya. Kita ini adalah domba-domba Allah. Nah, dia seperti kita, dia seperti umat Allah ya. Tetapi saudara-saudari, suaranya itu seperti naga, berbicaranya seperti naga. Kita tahu bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Jadi orang ini penampilannya seperti orang-orang percaya, tetapi apa yang ada di dalam orang ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Roh Kudus, tapi justru ada kaitannya dengan naga, yaitu iblis ya. Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 15 ya, dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Jadi ayat ini berkorelasi dengan Matius ya, nubuat dari Tuhan itu sendiri. Dan Matius pasal 24 juga mengatakan bahwa mereka ini akan menyesatkan orang. Matius pasal 24 ayat 11. Sama ya. Nah, di sini cara mereka menyesatkan orang di ayat 13 itu adalah dengan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Lalu ayat 14 menjelaskan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi saudara-saudari, pada saat itu penyesatan itu tidak melalui pengajaran ya, tetapi secara umum adalah melalui tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang besar. Nah, karena itu saudara-saudari, saya memiliki beban ya, bahwa kita hari ini perlu hidup mengikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan, tidak mengikuti tanda-tanda ajaib ya. Karena apa saudara-saudari? Tanda-tanda ajaib ini yang mengadakannya bukan hanya anak-anak Allah ya, tetapi kuasa-kuasa kegelapan juga bisa mengadakan tanda-tanda ajaib. Di dalam Alkitab kita perlu belajar ya satu hal ya, yaitu kita perlu menguji tanda-tanda ajaib, menguji roh-roh nabi-nabi ya. Jadi seorang yang mengatakan dirinya adalah nabi ya, orang itu justru harus diuji rohnya ya. Roh kenabiannya itu harus diuji. Satu, apakah menurut 1 Yohanes pasal 4 ya, apakah roh yang mereka dapatkan itu berasal dari Kristus? Ya, kita mau cek, mau lihat ya, apakah mereka mengakui ya Kristus itu adalah Tuhan ya, Kristus itu adalah Allah ya, dan apakah yang berasal dari mulut mereka itu benar-benar dari roh, dari perkataan Allah ya. Karena nabi itu tidak mungkin cuma satu ya, di dalam Alkitab itu perkataan nabi itu ditegaskan dengan perkataan nabi yang lain. Jadi tidak hanya ada satu nabi yang berbicara, tetapi Allah memberikan konfirmasi dengan perkataan yang sama kepada nabi-nabi yang lain. Nah, mengenai perkara mujizat saudara-saudari, kita melihat prinsip-prinsipnya di dalam Alkitab ya, bahwa tanda-tanda ajaib ya, mujizat-mujizat ini bukanlah keutamaan pelayanan. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak yang kita anggap ya, bahwa pelayanan Tuhan di mana-mana mengadakan tanda-tanda ajaib ya. Tetapi satu kali ya, di Matius pasal 16 itu Tuhan diminta untuk melakukan tanda ajaib ya. Tuhan diminta untuk melakukan tanda ajaib, tetapi Tuhan sama sekali tidak menuruti permintaan mereka di Matius pasal 16 itu. Lalu ketika Tuhan menyembuhkan penyakit, Tuhan justru berpesan ya kepada orang-orang untuk tidak memberitakannya ya kepada banyak orang, misalkan di Matius pasal 8. Artinya perbuatan ajaib Tuhan itu dia lakukan sekehendaknya ya. Dengan satu prinsip adalah dia tidak memamerkan itu. Ya, dan ketika diminta justru tidak ada. Ya, ketika manusia menghendaki mujizat justru Tuhan tidak mau mengadakan itu. Artinya yang memulai mujizat ini adalah diri Tuhan sendiri, dan kedua bukan untuk dipamerkan ya. Amin. Nah, lalu Tuhan juga menghendaki ya di dalam Yohanes pasal 2 ya, bahwa orang-orang yang sudah diberi makan itu kan 5.000 orang yang sudah diberi makan Tuhan itu mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan dia tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu ya. Karena orang-orang itu hanya mengikuti Tuhan karena mereka kenyang akan mujizat Tuhan tadi. Ya. Terus dari puji Tuhan ya, kita melihat ya bahwa prinsip mujizat dan tanda ajaib ini ya bukanlah keutamaan pelayanan. Ya, ini hanya salah satu saja tanda ya.
hanya salah satu tanda yang menyertai orang yang melayani. Kalaupun tidak ada mujizat, apakah orang itu tidak berasal dari Tuhan? Tidak juga. Ya, Paulus di dalam akhir ministrinya justru dia di penjara, ya. Justru dia karam kapal, ya, dia tidak membuat kapalnya tetap utuh, kapalnya tetap karam, ya kan. Dia digigit ular juga dia tidak memamerkan itu, ya. Jadi itu terjadi dengan sendirinya. Bahkan di akhir pelayanan Paulus, ketika dia menulis surat kepada Timotius, saat itu Timotius sakit, Paulus tidak mendoakan kesembuhan, mengadakan mujizat menyembuhkan Timotius, ya, tetapi justru menganjurkan Timotius untuk minum obat, ya. Nah, saudara-saudari, amin. Karena itu hari ini, ya, kita perlu mengutamakan, ya, yang utama di dalam pelayanan Tuhan itu adalah firman-Nya, ya, bukan mujizatnya, ya. Hari ini kita perlu mengutamakan kita mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, ya. Surat Timotius mengatakan bahwa yang Tuhan kehendaki ini adalah semua orang diselamatkan dan memiliki pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Saudara-saudari, bukan dipenuhi dengan mujizat-mujizat, ya, bukan bisa mengadakan tanda-tanda, bisa memiliki mimpi dan sebagainya. Saudari, amin. Apalagi di akhir zaman banyak sekali penyesatan, banyak sekali roh-roh nabi-nabi palsu, ya, kita perlu menguji roh-roh itu, ya. Kita tidak menggantungkan diri kita kepada mujizat-mujizat, kita lebih memfokuskan diri kita, ya, kepada setiap perkataan Tuhan. Amen. Yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab kita ini tidak ada kekurangan, ya. Tidak ada yang belum atau yang Tuhan lewatkan untuk tuliskan di dalamnya. Nah, karena itu kita berpegang saja kepada firman yang kita sudah miliki saat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji untuk sharingnya. Ya, benar sekali saudari. Hari ini kita hidup di dalam zaman-zaman yang akhir. Semoga kita juga semakin melihat bahwa apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki adalah kita menjadi orang-orang yang bersandar terus kepada firman-Nya, ya. Nah, dalam minggu ini kita juga sudah membahas bagaimana, ya, kita bisa mengalahkan dia, ya, yang mau mengecoh kita. Kita juga perlu tahu bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri dan sebagainya. Maka hari ini biarlah Tuhan yang menjadi mujizat yang sejati. Ya, tidak ada tanda-tanda dan mujizat yang lain. Jadi biarlah hanya Tuhan yang menjadi satu hal yang memimpin kita. Ya, karena apa? Allah tidak pernah sama sekali mengizinkan, ya, ada situasi terjadi jika tanpa persetujuannya. Jadi saudari yang mendengar, moga kita semakin dibangunkan, kita semakin disegarkan dalam firman Tuhan. Baik, karena itu Saudara Puji, apakah boleh mendoakan kita semua? Amin. Mari saudara-saudari kita bersama masuk ke dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, zaman ini adalah zaman akhir. Tuhan, banyak angin-angin pengajaran, Tuhan, yang mencoba menyesatkan kami. Tuhan, bahkan juga, ya Tuhan, ada nabi-nabi, Tuhan, yang bukan berasal dari dirimu. Tuhan, mereka hanya memiliki penampilan domba. Tuhan, tetapi Tuhan, apa adanya mereka ini berasal dari iblis. Oh Tuhan, selamatkan kami Tuhan dari orang-orang yang demikian. Tuhan, yang mencoba menyesatkan anak-anak Allah. Tuhan, dengan Tuhan, perkataan-perkataan mereka. Oh Tuhan, juga dengan perbuatan-perbuatan tanda-tanda ajaib mereka. Tuhan, berikanlah kepada kami, ya Tuhan, satu kepekaan rohani. Oh, kami bertanya kepada roh-Mu yang ada di dalam kami. Kami menguji roh-roh orang-orang ini, menguji roh nabi-nabi ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga, ya Tuhan, tidak menggantungkan diri kami kepada mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, kepada mimpi-mimpi Tuhan, kepada nubuat-nubuatan Tuhan, tetapi kami, ya Tuhan, menggantungkan diri kami kepada firman-Mu Tuhan, yang sudah terbukti, ya Tuhan,
firman-Mu yang tidak berubah, firman-Mu yang Tuhan ya dan amin. Oh Tuhan Yesus, kepada firman-Mu lah kami berpegang teguh Tuhan. Jadikan kami bukan hanya orang-orang yang percaya dan diselamatkan, tetapi jadikan kami orang-orang yang mengenal kebenaran, sehingga kami tidak Tuhan terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran, oleh nubuat-nubuat, oleh mujizat-mujizat palsu pada zaman akhir ini. Tuhan belas kasihani kami ya Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya puji Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari pendengar, semangat, sehat selalu. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan